Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Agus Lufana Hardi dengan NIM 855907079. Saya dari program studi PGSD semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Ilmu pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia memerlukan sebuah fondasi berpikiran jernih agar mengajarnya tetap terarah. Dasar itu datang dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu tugasnya itu mengawasi, memperkuat, dan menjadi alat bantu agar ilmu pendidikan tetap jelas dan punya nilai. Filsafat ilmu itu memastikan ilmu pendidikan jelas objek kajiannya, yaitu manusia yang sedang belajar dan berkembang. Jika pendidikan tidak jelas, bisa saja menjadi sekedar pelatihan kerja atau paksaan politik. Hal ini menegaskan bahwa yang dipelajari itu manusia seutuhnya. Ilmu pendidikan punya posisi sendiri sebagai ilmu. Melalui epistemologi, filsafat ilmu bertanya, bagaimana kita tahu cara mengajar itu berhasil? Dari mana pengetahuan itu datang? Apakah cara menelitinya bisa kita percaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mencegah agar penelitian tidak asal bicara, mempunyai bukti yang konkret dan metode yang jelas. Melalui aksiologi, filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan pasti memiliki nilai dan tujuan yang jelas. Misalnya, pendidikan ini untuk apa? Apa pendidikan hanya untuk mencetak pekerja, membentuk warga yang kritis, atau membentuk manusia yang berakhlak? Dengan begitu, ilmu pendidikan tidak akan kehilangan arah atau terjebak pada tujuan jangka pendek seperti ranking. Hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan sama-sama saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir, sedangkan pendidikan dapat memberikan pengalaman nyata. Contohnya, ketika guru membiarkan siswa bertanya dan menjawab sendiri, maka muncul pertanyaan, apa itu pengetahuan yang bermakna? Bagaimana cara menilai sikap dan karakter siswa? Pertanyaan seperti ini membuat filsafat ilmu terus berkembang. Jika tidak ada praktik lapangan, maka filsafat ilmu menjadi teori yang tidak sejalan dengan kenyataannya. Contoh pertanyaan, apa sebenarnya guru, siswa, dan belajar itu? Jika kita menganggap siswa itu hanya menerima informasi pembelajaran saja, maka pembelajarannya harus satu arah. Tetapi jika kita melihat siswa itu memiliki potensi dan aktif, maka kita harus melibatkan siswa itu agar kelas menjadi hidup. Contoh pertanyaan, bagaimana siswa bisa tahu dan mengetahui sesuatu? Apakah dengan bertanya, mencari jawaban sendiri, atau bertanya dengan teman? Pertanyaan seperti ini akan mempengaruhi bagaimana cara guru mengajar dan cara guru menilai siswa. Contoh pertanyaan, untuk apa pendidikan dilakukan? Contohnya, tujuan pendidikan di Indonesia itu yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nah, filsafat ilmu ini membantu untuk mengecek apakah kurikulum dan cara mengajarnya sudah sesuai dengan tujuan tersebut. Kurikulum merdeka dibuat karena memandang siswa yang berbeda-beda dan perlu diberi kebebasan cara belajar mereka sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan pandangan ontologi dan aksiologi, yaitu merujuk pada manusia yang unik, dan tujuan pendidikan adalah kemerdekaan belajar. Dahulu, pembelajaran hanya memfokuskan pada hafalan saja, tetapi saat ini pembelajaran sudah dikombinasikan dengan proyek dan praktik. Hal ini dapat mengubah cara pandang mereka tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, yaitu dengan cara membangun sendiri dengan pengalaman. Guru yang suka bertanya dan sering mengajak siswa untuk berdiskusi, maka ia sedang menerapkan cara berpikir filsafat. Siswa akan diajak untuk berpikir sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Saat ini, guru sudah banyak memakai presentasi, portofolio, proyek untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajaran. Hal ini dilakukan agar mengetahui bahwa pemahaman siswa tidak hanya bisa diukur dengan tes pilihan ganda saja. Filsafat ilmu dan pendidikan itu sama-sama saling membutuhkan. Filsafat ilmu memberikan arahan kepada pendidikan agar pendidikan tidak kehilangan arah, dan pendidikan yang hidup di lapangan dapat menjadi bahan agar filsafat ilmu terus berkembang. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih.